standarnya tidak harus yang mahal, tidak harus yang bisa dijangkau, tetapi dia memiliki akses walaupun di dalam garasi. Contoh misalnya Microsoft Office itu awalnya dimulai dari garasi. Atau mungkin Facebook juga awalnya di sebuah garasi yang kemudian ketika dia sudah punya pelanggan yang tetap, kemudian untuk salah satu pelayanan terhadap kemudahan customer membeli produknya, dibikinlah sebuah tempat. Setelah itu semua menghasilkan sebuah keuntungan. Yang terakhir adalah promosi, yaitu menawarkan secara terus-menerus, secara kontinu kepada publik, kepada customer. Sehebat apapun produk, semurah apapun produk, semegah tempat usaha, ketika kemudian tidak dipromosikan secara kontinu, maka produk itu tidak akan bisa dikenal oleh customer. Dan kalau customer tidak mengenal produk kita, maka usaha yang kita gagas tidak akan memberikan keuntungan. Jadi dasar untuk memulai usaha sebelum kepada penciptaan karakter dan lain sebagainya adalah teori marketing mix. Nanti dari teori ini bisa berkembang ke bagaimana menciptakan produk, syarat-syarat produk yang unggul itu bagaimana, kemudian standarisasinya bagaimana, kemudian ISO-nya bagaimana, itu nanti setelah nanti kita mendalami kewirausahaan baru akan ketemu bagaimana pengembangannya. Jadi itu pengantar terkait dengan kewirausahaan. Tapi yang paling penting sebenarnya untuk memulai usaha adalah mental kita, keberanian kita. Karena sesungguhnya di dalam kewirausahaan ini atau kewirausahaan ini lebih menonjol. Udah mati Jam? Halo? Oke. Lebih menonjolkan kepada karakter kita. Karakter itu ya keberanian, kemudian keputusan, keberanian dalam mengambil sebuah keputusan, keberanian berorientasi ke depan. Kalau sederhananya, orang kalau tidak punya mimpi, maka mimpi tidak akan terwujud. Dan kalau mimpinya tidak segera dilaksanakan dengan teori gambling, maka tidak akan jalan usaha yang kita lakukan. Renal Kasali pernah menyampaikan di dalam bukunya bahwa seorang wirausaha harus berani meminjam uang atau memutar uang. Kalau kita tidak berani memutar uang atau modal, maka usaha kita tidak akan pernah berkembang. Nah, artinya bahwa kita juga harus punya keberanian di dalam mewujudkan mimpi dalam usaha kita. Jadi tidak cukup dengan produk yang kita miliki, tetapi juga harus punya sikap mental di dalam kewirausahaan. Jadi sekali lagi kita mencoba melaksanakan, menteladani dari apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang yang baik, seorang pedagang yang sukses, karena menurut Rasulullah kekayaan yang terbesar sesungguhnya didapatkan dari berdagang atau berkewirausahaan. Jadi sepandai-pandainya kita berkompetensi, sebenarnya sepandai-pandainya kita melaksanakan usaha. Karena sesungguhnya kalau kita punya kemauan, apapun yang ada di sekitar kita bisa dijual. Kita tidak bisa menyangka kalau kangkung yang tumbuh di kolam di pinggir rumah kita itu bernilai tinggi. Selama ini kita mengabaikannya, bahwa kangkung itu bagian daripada sampah yang hanyut dari banjir yang ada di sekitar pekarangan kita. Tapi kalau kita melihat kangkung itu di supermarket, kemudian ditumis di restoran yang mahal, maka nilai utility kangkung itu menjadi tinggi. Jadi sekali lagi jangan pernah mengabaikan
segala sesuatu di sekitar kita. Kemampuan kita membuat kreativitas dan menginovasikan apapun di sekitar kita menjadi nilai yang utility, yang memberikan manfaat pada orang lain, pasti akan memberikan keuntungan. Atau seringkali kita mensandarkan bahwa berwirausaha atau berdagang itu hanya pada produk. Kita tidak pernah menyadari bahwa diri kita sendiri memiliki sumber daya usaha. Contoh misalnya jasa. Mungkin kayak Anwar, karena pandai membuat setting desain, atau dia seorang kanvis yang tanpa disadari itu bisa memberikan nilai manfaat, dan nilai manfaat itu bisa menghasilkan profitable. Misalnya dengan kemampuan hafidnya membuat sebuah komunitas belajar Al-Quran dan hafid di perumahan, kemudian menghimpun anak-anaknya yang melalui RT misalnya, dengan menerapkan uang kursus misalnya atau uang pelatihan. Itu lama-lama akan menjadi sebuah usaha yang besar, mungkin lembaga tanfidul Quran, atau mungkin jasa printing atau jasa desain, dan pasti itu akan memberikan nilai tambah yang luar biasa. Contoh yang paling faktual adalah ya Universitas Pelita Bangsa ini. Pelita Bangsa ini diawali dari modal yang sangat kecil, kemudian keberanian yang pengambilan keputusan oleh ownernya Pak Mardiana untuk mengembangkan dunia pendidikan ke berbagai pelosok, yang pada akhirnya menjadi sekolah tinggi yang berubah menjadi universitas. Semuanya proses, tidak ada usaha yang tidak ada proses. Tapi untuk menjalani proses itu harus berani mengambil sebuah keputusan. Tanpa berani mengambil sebuah keputusan, maka usaha tidak akan pernah berjalan. Lebih baik kita memulai dari yang kecil daripada kita menghayalkan sesuatu yang besar yang tidak akan pernah terwujud. Namun yang kecil itu akan memberikan pengalaman kita untuk menjadi lebih besar. Saya pikir ini sementara pengantar pada mata kuliah kewirausahaan ini. Nanti kita bisa berdialog bagaimana mekanisme pembelajarannya, bagaimana paparan diskusinya, karena kalian sudah mengikuti beberapa kali mata kuliah saya, model pembelajaran yang saya lakukan tentunya hampir sama. Barangkali yang berbeda hanya di kompetensi pembelajarannya. Sementara ini Pak Adam, nanti Pak Adam akan membimbing teman-teman membentuk sebuah kelompok atau membuat grup WA, dan di grup WA itu nanti akan dibuat kelompok kelas malam dan kelas malam pertama dan kelas malam kedua yang disesuaikan dengan silabus yang nanti menjadi acuan pembelajaran kita selama 14 kali pertemuan. Kepada Pak Adam, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Pak. Ya, perkuliahan pada perkuliahan sebelumnya teman-teman ya, kelompok kecil kita bentuk untuk mendapatkan materinya masing-masing. Jadi silabusnya nanti akan saya kirim. Dan untuk koordinator kelas di semester 5 ini apakah masih sama? Masih ya? Halo teman-teman semuanya. Masih sama ya? Bapak suaranya kecil. Kecil ya? Suaranya kecil, Pak Adam. Sorry. Untuk semester 5 ini koordinator kelasnya masih sama. Masih ya?
Masih kecil kali dan suaranya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan Pak Dokter tadi? Silakan sesi tanya jawab kita buka sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Silakan teman-teman semuanya. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Masya Allah, jagoan kita. Tadi saya mau absen di online, muter, langsung masuk Zoom. Emang ya agak trouble beberapa hari ini. Oh, iya. Ya, untuk mesinnya SY jam 8 ya? Iya. Apa-apa, ini memang sengaja saya buka ininya, apa namanya, link Zoom-nya langsung, tapi secara otomatis sudah terabsen, gitu. Karena kita kan kesepakatan kemarin ada yang komunikasi dengan saya, disatuin aja gitu. Oh iya. Nanti teman-teman habis selesai yang SD2, selesai kelas SD1 mau absen lagi atau gimana? Tapi sebenarnya sih sudah langsung jadi ini gitu, jadi sensi gitu. Iya, teman-teman kan perlu disampaikan kembali, mungkin sudah dipaparkan demikian waktu kalian ada pertemuan secara terbuka dengan Pak Prodinya ya, bahwa untuk pengabsenan kita, absensi kita ke depannya semuanya itu terintegrasi dengan sistem e-kampus gitu ya, dan tidak ada lagi sistem online absensi di grup. Jadi seperti semalam ada trouble, tidak bisa akses ke kampus, ya kita lakukan, ataupun kalau semalam problemnya ngasih pengampunan dianggap ada semua gitu. Kalau nanti masih ada terjadi seperti itu, mungkin nanti kebijakannya dari Pak Dekan sendiri, baik itu di grup gitu, ataupun menunggu kampus kembali normal gitu. Jadi semuanya itu terintegrasi ya. Baik pun nanti tugas-tugas kelompok kita, tugas kelompok seperti yang sebelumnya kan, kita melakukan membuat materi, kita presentasikan. Sebelum dipresentasikan pada hari perkuliahannya, satu hari sebelumnya itu, teman-teman diharap sudah mengupload tugasnya itu di kampus gitu, di kampus yang nanti akan ditampilkan di kampus sendiri gitu, upload tugas gitu. Dan itu bisa nanti bisa diambil langsung oleh temannya. Jadi sekarang semuanya itu terintegrasi di kampus, karena sebagai bahan penilaian untuk kegiatan pembelajaran dan bahan penilaian dosen juga, ataupun kegiatan dosennya gitu. Seperti itu ya Pak Dokter ya. Jadi begitu teman-teman, semuanya itu melalui kampus gitu. Karena nanti ada tugas nanti atau buat proposal atau apa nantinya, proposal bisnis, semuanya itu diupload di kampus gitu teman-teman. Ya, silakan. Tidak apa-apa Mas Epul, kalau tadi sudah klik video di ini, berarti otomatis sudah terabsensi di kampusnya. Gitu. Bagi teman-teman yang belum melakukan pengisian KRS untuk semester ini, nggak apa-apa, tetap melaksanakan perkuliahan. Teknis pengabsenannya mungkin bisa langsung secara ini disampaikan ke Pak Dokter selaku dosen pengampu kita gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan teman-teman semuanya. Sebelum ke pertanyaan yang lain, Pak Adam,
perlu dibagi terlebih dahulu kelompok yang nanti akan melakukan presentasi dari materi-materi yang nanti kita ajarkan. Kalau seandainya Pak Adam agak kebingungan untuk memaparkan materi-materi dari silabus yang sudah saya share, untuk pertemuan kali ini perlu 1 atau 2 tema yang harus disampaikan, dan 2 tema itu harus ada kelompoknya. Minimal di pertemuan yang akan datang teman-teman tidak akan susah lagi, tidak akan beralasan kok temanya belum dikasih dan lain sebagainya. Minimal untuk mengantisipasi pertemuan minggu depan, temanya untuk pertemuan kedua ketiga hari ini sudah dipaparkan dan sudah ada petugasnya atau kelompoknya. Kemudian terkait dengan absensi, sebaiknya memang kita selain absensi di e-kampus, kita backup seperti biasanya di list. Nomor 1 siapa, pertemuan pada tanggal berapa, mata kuliah apa, mulai jam atau kelasnya apa, kemudian di list 1, 2, 3, 4 seperti biasanya. Itu nanti untuk membackup apabila kondisi e-kampus tidak memungkinkan untuk kalian buka. Sehingga tetap bukti list dan bukti nanti kita foto di Zoom ini akan menjadi lampiran kita e-kampus. Jadi kita tetap memberikan laporan di e-kampus bahwa kalian hadir dan kalian memenuhi dari tatap muka yang telah disediakan di e-kampus. Ditentukan terlebih dahulu Pak Adam kaitan dengan tema dan kelompok yang minggu kedua dan ketiga presentasi. Izin share screen dong. Minta dibantu yang jadi host atau operator biar Pak Adam bisa share. Baik, Pak. Mbak Widya ya. Yo, Pak. Pak sehat? Alhamdulillah. Ya, belum bisa nih. Harus disable public screen. Di ini dulu multi ini. Nah, hostnya di multi ini dulu share screen-nya biar bisa seperti ini. Rebel atau gimana? Belum terus Pak. Oh ya, sudah. Terima kasih. Sama, Pak. Bisa. Nanti di-share ke saya juga dan. Baik, kita lanjutkan. Oke, teman-teman semuanya sudah tampil di layar ini. Labus atau RPS kita ya. Mungkin teman-teman udah paham udah semester 5 ya, pertemuan kita 16 kali pertemuan.
kedua untuk UTS dan UAS, sisanya kita akan melakukan di luar pertemuan pertama ini kontrak perkuliahan dan pembahasan tentang lingkup kewirausahaan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Sarwedi. Jadi untuk skema perkuliahan kita selama 14 pertemuan ini, pertemuan tatap muka, pembelajaran, kita akan ada materi-materi ini. Nanti saya ke teman-teman semuanya. Jadi seperti biasa ya, dibentuk dan buat materi diskusi lebih interaktif ya dari yang sebelumnya terkait kewirausahaan. Juga pun nantinya ada mungkin tugas tambahan dari para peserta terkait pembuatan bisnis plan ya, mungkin bisa nanti langsung disampaikan ke Sarwedi ataupun tugas-tugas yang lainnya di sini. Nanti akan saya share ke teman-teman. Maaf, ininya belum saya ganti tadi, ini sudah diganti. Yang file yang universitas tidak kelihatan. Ya. Jadi ini semuanya ada judul-judul yang akan teman-teman bahas, kita bahas ya bersama Pak Dokter. Kita ini yang nanti yang pertemuan kedua akan membahas tentang konsep dasar perusahaan gitu ya. Terus pertemuan ketiga sikap dan kepribadian perusahaan inovatif dan kreatif ya. Ini nanti teman-teman bisa ambil via kampusnya langsung, bisa nanti saya share di grup ya, teman-teman persiapkan. Dan seperti biasa kita tetap minta tolong KM-nya untuk membagi kelompoknya gitu. Berarti fix ya, kita satukan yang kelas pertama dan kelas kedua S1 S2 ya untuk perkuliahannya gitu. Paham dan sudah menyetujui ya? Sudah, Bapak. Ya. Jadi untuk yang kelas jam 8 nanti tetap dia aksesnya ke sana gitu, ke jam 8 gitu, baik itu materi apa yang lainnya gitu. Jadi pemainnya yang pertemuan kedua ini ada 2 orang dari kelas SCD1, terus 2 orang dari SCD2. Untuk tugasnya ya diupload di masing-masing gitu, masing-masing kampusnya gitu. Yang namanya Mas Saiful ya dan yang lainnya di D1 gitu. Jadi uploadnya ya di jam tersebut atau 1 hari sebelum perkuliahan gitu. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan mungkin ada pertanyaan. Kasih penjelasan terlebih dahulu Pak Adam terkait dengan tugas mandiri dan untuk materi yang dipaparkan oleh Pak Adam ini merupakan tugas kelompok. Jadi seperti biasanya di tugas kelompok itu kalian makalah sesuai dengan tema. Kemudian makalah harus memenuhi beberapa unsur seperti biasanya bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 ada latar belakang. Bab 1 nanti pokok bahasanya pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penulisan. Kemudian bab 2 ada pembahasan. Pembahasan tentunya membahas dari apa yang dipaparkan di rumusan masalah. Kemudian bab 3 adalah penutup. Nanti di penutup ada simpulan dan ada saran. Nah, dan di simpulan itu menjawab dari kesimpulan dari apa yang sudah dibahas di dalam pembahasan bab 2. Itu untuk tugas kelompok. Penilaiannya adalah keterlibatan teman-teman secara interaktif di dalam presentasi maupun di dalam pembuatan makalah. Nanti ada pembagian tugas di dalam pembuatan makalah sehingga nanti ada kerja tim. Tugas mandiri, untuk tugas mandiri ini
bisa mulai besok dilaporkan di saya, atau mungkin secara berkala kalau kalian memang punya konten-konten YouTube. Jadi saya pengennya nanti kalian membuat konten YouTube tentang berwirausaha, misalnya reaction makanan atau apa. Silakan sebebas-bebasnya kalian membuat sebuah konten di YouTube, apakah itu tutorial memasak, apakah reviewer, apakah reaction terhadap makanan, ataupun wawancara dengan setiap pelaku usaha yang berbeda-beda. Nanti saya akan memberikan reward bagi teman-teman yang akun YouTube usahanya disukai oleh banyak orang. Nanti saya suruh ngecek Pak Adam mana yang terbaik, mana yang terbanyak masyarakat. Sehingga apa? Teman-teman sudah mulai atau merintis akun YouTube yang pada suatu saat bisa memberikan keuntungan pada kalian. Jadi bisa dimulai sejak pertemuan hari ini, Anda langsung dikirim ke e-kampus video tugas mandirinya. Misalnya Kang Saiful Anwar membuat tutorial memasak misalnya sebagai salah satu produk usahanya. Silakan setiap minggu misalnya upload tutorial makanan, atau misalnya reaction makanan, atau restoran. Silakan setiap minggu mengupload reaction di setiap restoran, ataupun yang lain yang berkenaan dengan dunia usaha. Atau misalnya tutorial membuat jilbab atau hijab, kayak ke sana, silakan buat akun terkait itu semua. Nanti tugas mandiri itu usahakan kita pantau melalui YouTube, channel YouTube kalian masing-masing. Mudah-mudahan dengan tugas mandiri ini sudah memberikan peluang usaha bagi kalian untuk memulai usahanya. Karena sekarang eranya era digital, mau jenis usaha harus menyentuh ruang digital. Kalau kita tertinggal, maka kita tidak akan bisa memulai usaha di dunia digital ini. Begitu Pak Adam penjelasan terkait dengan tugas mandiri. Tugas kelompok sesuai dengan tema dan dipresentasikan seperti biasanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjutkan. Kak, izin bertanya. Silakan Ibu. Ya, ini saya mau nanya tentang yang tugas mandiri. Kalau tugas mandiri itu buat tutorial misalnya masak. Tapi kalau kita misalnya punya produk, misalnya kita punya menjual hijab gitu, terus kita mendeskripsikan, terus memaparkan keunggulan dan kelebihannya, itu boleh nggak kayak gitu? Sangat boleh, dan kalau bisa jangan cuma sekali, itu bisa berkala setiap minggu, misalnya tutorial membuat hijab versi Timur Tengah misalnya, minggu depannya tutorial memakai jilbab dan membuat jilbab Asia dan lain sebagainya, itu monggo. Yang jelas saya menghargai inovasi dan kreativitas kalian. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lainnya? Bapak, kalau berarti setiap minggunya tuh kita harus bikin konten gitu ya Pak ya? Apa kalau misalnya kita ketinggalan sekali itu gimana? Sebenarnya tidak harus tiap minggu. Intinya tugas mandiri itu kalian cukup sekali untuk menayangkan YouTube sebagai tugas dari saya. Cuman kan ya, percuma kalau kita memulai konten YouTube tidak kita tekuni, kita tidak memilih salah satu jalur konten yang barangkali suatu saat justru akan booming gitu loh. Jadi sekaligus itu menjadi tugas mandiri, sekaligus itu menjadi salah satu jenis usaha kita untuk memulai usaha.
atau untuk menambah relasi-relasi kita. Karena bisa jadi dari tutorial hijab misalnya kayak tadi ada penonton yang dia pengusaha, produsen, tiba-tiba menawari untuk desain hijabnya untuk menjadi salah satu produk di perusahaannya, bisa jadi seperti itu. Jadi kontinuitas atau terus-menerus promosi atau penayangan di YouTube akan memungkinkan orang membidik kita atau orang tertarik terhadap apa yang kita tayangkan. Begitu ya Mbak ya, atau yang lainnya monggo silakan. Kalau ada barangkali ada sanggahan, Iya, baik. silakan. Monggo yang lainnya. Bapak, Monggo silakan. kalau misalkan videonya itu ASMR itu Pak tentang makanan sekaligus mempromosikan produk makanan itu boleh Pak? Meliput apa? ASMR itu kayak apa sih, orang makan terus videoin gitu Pak? Boleh, boleh. Boleh, yang penting dia aktual, tapi jangan meniru ya. Kalau meniru, carilah kira-kira yang membedakan dari yang ditiru. Sehingga masyarakat tidak merasa bosen, atau misalnya subscriber tidak merasa bosen dengan tayangan-tayangan yang sudah-sudah. Kalau toh kita mau meniru model seperti itu, carilah produk-produk yang kira-kira atau konten-konten yang ada nilai lebihnya, ada nilai aktualnya, sehingga menarik untuk ditonton oleh orang banyak. Jadi intinya sebenarnya tugas ini tidak semata-mata memenuhi tugas dari saya, tapi saya memberikan kesempatan kalian dengan sarana tugas itu menjadi sebuah memulai sebuah usaha. Mungkin dengan cara itu bisa terbuka jenis usaha kalian. Monggo Mbak, jangan ngintip aja, boleh bertanya. Itu Mbak siapa ini? Mbak Nadia ya? Maulida. Kali maunya. Iya Pak, kan tadi kata Mutiara ASMR boleh apa ya? Berarti bukan tata cara memasak aja berarti ya Pak ya? Kayak mukbang gitu. Iya. Berarti boleh ya Pak Iya, ya? boleh. Boleh. Seperti misalnya kalau kalian di ekonomi syariah, kalian boleh meliput tentang pelayanan-pelayanan di berbagai perbankan. Misalnya bagaimana sih pelayanan yang ada di Bank BSI, kemudian bagaimana sistemnya, kemudian dilengkapi dengan wawancara pihak ke sana, dan apabila apa keuntungan dan kerugian ketika kita menjadi nasabah BSI. Berikutnya bisa mewawancarai atau review dengan perbankan yang lainnya. Sehingga customer atau penonton disuguhkan dengan pelayanan atau sistem di perbankan. Sehingga dengan YouTube kalian penonton terbantu. Oh kalau begitu enak itu di BSI. Selain syariah, pelayanannya baik, sopan, dan keuntungannya transparan. Oh saya nggak mau dibandiri karena kemarin dalam paparan YouTube-nya Mbak Nadia di Bank BCA itu terlalu riba dan lain sebagainya, itu monggo bisa berbeda dengan yang lainnya. Begitu ya Mbak Maulida? Iya Pak, makasih Oke. Pak. Silakan yang lainnya. Monggo Pak Sepul, yang laki-laki barangkali ada yang mau nanya terkait tugas kelompok maupun tugas mandiri. Ya, monggo Pak Bos. Silakan Pak Sepul, jangan malu-malu.
Ya, ini lagi lah. Ayo Pak Adam dibantu di teman-teman, mungkin ada lagi pertanyaan. Mas Rafi belum bisa ngakses ke kampus. Dia nggak ngomong menjadi setuju KRS. Terus Pak Maulida juga lagi. Ayo teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan, silakan. DPA kalian siapa ya? saya. Pernah konsultasi nggak itu, Pak? Iya, konsultasinya sambil tidur mimpi. Berarti anak-anaknya nggak ada masalah, Pak. Iya, saya sih nggak neko-neko lah mau inget bapaknya ya silakan datang, kagak inget juga kagak apa-apa dan mereka udah pada dewasa. Ya, sudah memberitahu yang teman-teman. DPA-nya Persaro, jika ada ini silakan konsultasi gitu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Mungkin sudah pada ini Pak, sudah pada Silakan host saja. Kami ada lagi pertanyaan, kita sesi foto dulu ya semuanya. Oke teman-teman. Diingatkan yang besok tugas. Oh ya, yang sebelum kita masuk ke sesi foto, mohon untuk siapa koordinatornya untuk kelompoknya sudah dibuat ya. Minggu besok sudah ada yang presentasi. Belum perkuliahan sudah masuk ke kampus. Ya, dan perkuliahan sudah masuk ke kampus. Materinya diupload di kampus. Baik, selanjutnya jika memang tidak lagi pertanyaan, kita masuk ke sesi dokumentasi dulu ya, teman-teman semuanya. Mohon videonya dibuka. Ya. Silakan teman-teman, videonya dibuka. Bentar Kang, nyari jaringan ya. Oh yang nyari. Duh, gelap. Kalau di kampung begini sinyal. Oh, itu kapan mau ngajak ke Kerawang? Ayo Pak sambil ngecamp. Sambil Iya, ngecamp. kapan? Sambil lihat tempatnya. Oh, iya siap. Kapan? Minggu. Minggu kuliah ya? Minggu kuliah. Saya Selasa libur. Selasa. Dulu, Saya Pak, ya. Sabtu Minggu. Silakan. Sabtu Minggu libur. Foto dulu. Silakan teman-teman semuanya, videonya dibuka. Berikan pose terbaik Anda.
Oke, silakan. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke. Udah jam atau gimana? Untuk seminar tidak ada acara penampilan-penampilan, Pak. Besok itu agendanya agak sedikit religi banget. Jadi nanti sholat berjamaah di masjid, kemudian kita khataman Quran. Habis khataman Quran kita ziarah sambil berdoa di makam Ibu Ketua Yayasan. Habis itu kita langsung ke aula lantai 6 untuk mengikuti jalannya seminar sambil nanti makan lesehan atau apa tuh orang Sundanya bilang liwet yang disiapkan oleh anak semester awal baik SR maupun BKPI. Mereka sudah pada bawa makanan dari rumahnya nanti. Nah, kalau nanti sambil jeda makan liwet itu Apple mau ngasih hiburan silakan, misalnya qosidah atau sholawat, silakanlah kita interaktif kan aja lah, nggak usah malah kagak jadi. Iya benar-benar. Kalau dadakan biasanya jadi. Iya, silakan dipersiapkan aja. Kalau misalnya ada alat musik, ya silakan bawa. Ya udah, kalau nggak ada. Gimana teman-teman?